sedikit disclaimer, aku itu tipe kulitnya kering dan sensitif. Maksudnya gatel guys, jadi pipi aku tuh kanan kiri sebelah sini nih selalu merah. Pasangan itu adalah si moisturizernya Paula's Choice juga, jadi sama ya, merah. Yang very dry. Kulitku sensitif, aku juga suka banget pakai ini guys, La Roche-Posay. Hi guys, welcome back to Disney's Journey. How are you everyone? I hope everyone's doing well, great, awesome, cerah merona ya. Di sini sih agak dingin sih guys, makanya aku pakai sweater. Dan hari ini seperti yang kalian lihat, aku juga pakai handuk karena habis mandi. Tadi tuh nggak kepikir nge-vlog, cuman karena tadi lagi pakai lotion gitu ya, pakai skincare, terus aku pikir kenapa nggak bikin konten tentang skincare aja gitu. Mereka rata-rata kayaknya yang nontonin aku itu cewek-cewek ya, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak. Ya ada juga sih kayaknya mas-mas, nggak apa-apa juga sih kalau mau nonton tentang skincare. Jadi yeah, why not like sharing some skincare products gitu yang aku pakai sehari-hari. But again, I'm not expert, jadi aku tuh cuman sharing doang ya guys ya, yang aku suka dan yang aku pakai. Oke, ini sebelum aku tunjukin sedikit disclaimer, aku itu tipe kulitnya kering dan sensitif. Maksudnya kering itu gampang banget, dia itu kayak ngelupas gitu loh guys, jadi suka gatel gitu loh kalau misalnya terlalu panas, suka merah dan gatel. Nah, sensitifnya itu aku nggak bisa banget pakai produk gonta-ganti gitu. Jadi kalau aku udah cocok, ya udah itu terus yang aku pakai. Jadi aku kemungkinan untuk beli produk baru atau nyoba sana sini tuh nggak mungkin gitu, karena pasti gatel. Nah, setelah aku pindah ke sini, ya iklimnya kan berbeda ya, lebih dingin gitu dan suka lebih kadang panas banget, kadang dingin banget gitu. Nah, jadi barang-barang yang dulu misalnya aku sering beli di Indonesia nggak ada kan di sini. Jadi aku mulai lagi dari nol, cari lagi skincare. Di tahun pertama aku pindah ke sini itu, aku sempet tuh ngalamin yang bukan breakout, tapi mukanya itu gatel guys. Jadi pipi aku tuh kanan kiri sebelah sini nih selalu merah. Sebenarnya kalau dilihat tuh kayak blush on gitu, tapi itu sebenarnya merahnya gatel. Dan aku sampai ke dokter kulit di sini, dan ternyata itu karena macam-macam ya, karena pengaruh cuaca, karena air juga. Jadi pH-nya, airnya Auckland itu cukup tinggi dibandingkan dulu kan aku sempat tinggal sama suamiku di Wellington, itu lebih rendah, lebih aman. Nah, masalahnya kalau di sini tuh orang kan minum tuh bisa dari air keran. Nah, kadang-kadang aku tuh minum tuh dari air keran gitu awal-awal, karena suamiku bilang nggak apa-apa minum dari air keran, di sini bersih, aman. Nah, itu juga salah satu penyebabnya gitu. Jadi udara, air, sama apa ya waktu itu, makanan guys. Semenjak pindah ke sini tuh di tahun awal, aku tuh sering banget makan buah kiwi. Oh my god, itu hampir tiap hari karena suamiku juga suka banget gitu bawain buah kiwi. Nah, ternyata buah-buah yang vitamin C-nya tinggi itu, kadar histamin itu tinggi. Aku nggak bisa terlalu jelasin histamin apa, cuma nanti aku kasih penjelasannya ya guys. Jadi histamin itu bisa dari buah-buahan itu, atau produk misalnya susu gitu, dairy produk. Nah, sejak pindah ke sini juga aku sering banget tuh makan kayak yang keju lah, yang susu lah. Sementara sebelumnya tuh aku tuh jarang gitu. Itu jadi trigger, makanya kulitnya kayaknya jadi ngamuk gitu, dia nggak suka gitu. Gue nggak suka makan makanan ini, jadi gatel lah pipiku gitu. Nah, setelah itu udah alhamdulillah nggak pernah lagi gitu. Jadi aku jadinya tahu gitu, mungkin buat teman-teman juga kalau yang punya kulit sensitif kayak aku, makanya harus dicari gitu triggernya apa. Bisa karena tadi aku bilang udara, bisa karena air, atau bisa karena makanan gitu. Jadi kita sendiri yang harus ngatur. Nah, si skincare ini itu fungsinya lebih untuk ya membantu gitu, tapi nggak bisa ngandelin 100% dari skincare ya guys. Karena misalnya nih lifestyle kalian tetap makan yang
dairy gitu atau yang sugar intake-nya tinggi, itu mah sama aja guys. Apalagi kalau yang acne prone, misalnya teman-teman punya kulit kayak gitu, itu harus banget dihindari. Wah, disclaimer-nya panjang ya. Anyway, aku tuh bawal sebenarnya guys, jadi mohon maklum dan mohon bersabar ya. Anyway, oke, lanjut ya, kita langsung aja. Jadi ini dia skincare ya guys. Oke, skincare kita. Oke, jadi biasanya kalau pagi, malam pasti kan skincarean ya 2 kali sehari, biasanya sih seperti itu. Nah, kalau kulit kering kayak aku, yang aku pakai itu kalau mandi itu sabun muka. Udah setahun nih aku pakai, dan menurut aku ini sangat gentle karena pH-nya juga rendah, dan dia itu untuk kulit dry dan very dry gitu. Kalau dibaca dia mengandung ini sih guys, kayak peptides. Jadi kalau salah tolong dibenerin ya, tapi setahu aku tuh peptides kan buat anti aging, buat melembutkan dan melembabkan gitu. Ini dan dia punya pasangannya nih. Pasangannya itu adalah si moisturizer. Paula's Choice juga, jadi sama ya, merah yang very dry gitu. Nah, si moisturizer ini bisa dipakai pagi, bisa dipakai malam. Tapi karena nggak ada SPF, kalau misalnya pakainya pagi, terus kalau kalian keluar, apalagi kalau di Indonesia misalnya kan mataharinya terik banget, jangan lupa pakai sunscreen. Sunscreennya biasanya aku pakai ini guys. Aku pakainya yang aloe soothing sun cream. Ya, ini COSRX. Kalau nggak pakai ini, satu lagi aku pakai apa ya? Tapi habis sih, lagi habis. Cuman yang lagi aku biasa ini sih, gitu. Jadi kalau pagi hari keluar ini. Tapi kalau di rumah aja ya udah ini aja sih. Habis cuci muka, pakai ini, udah gitu selesai. Oke. Nah terus apa lagi? Oke, karena kulitku sensitif, aku juga suka banget pakai ini guys. Harus push itu kayak semprotan aja sih, judulnya sih ini Thermal Spring Water for Sensitive Skin. Jadi aku juga nggak tahu kandungan airnya apa ya, tapi tiap kali aku pakai ini, kalau aku lagi gatel, ngerasa kayak lagi nggak enak gitu mukanya, aku pasti semprot pakai ini, dan jadi langsung kalem gitu, langsung dingin mukanya. Apalagi kalau summer, musim panas, ini enak banget gitu. Oh, by the way, ini aku lagi nggak pakai apa-apa ya guys, bener-bener bare face. Aku tuh cuma pakai lip tint aja sama lip gloss. Jadi tadi aku cuma pakai moisturizer, abis cuci muka moisturizer, udah gitu aja gitu. Terus lagi ini juga sebisa mungkin pastikan sebelum bobo harus bebersih muka. Nah biasanya aku akan selalu pakai ini nih. Aku suka ini, tapi yang paling aku lebih suka itu yang Banilako yang warna pink. Cuma lagi habis guys, jadi aku pakai ini. Gitu. Kalau pagi-pagi misalnya berasa, kalau buat yang kulitnya oily banget, ya mungkin bisa dibersihin dulu pakai ini, baru cleanser. Atau kalau kulitnya kering kayak aku, nggak perlu langsung cleanser juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, terus ini kalau pagi-pagi aku juga pakai ini. Jadi ini untuk kulit sensitif, kulit dry, dan ini fragrance free. Oh ya, itu juga tuh penting banget buat yang punya kulit kayak aku. Menurut aku yang perlu dihindari itu adalah fragrance, lalu alkohol, dan satu lagi apa ya? Can't remember, tapi seingat aku tuh ada satu lagi yang paling penting, tapi fragrance. Kadang kan kita kalau beli produk tuh suka kayak wanginya enak gitu ya. Awal-awalnya sebelum aku ngerti juga tuh aku pasti suka beli wangian yang kayak gitu. Tapi semakin kesini aku semakin ngerti, justru semakin wangi tuh semakin perlu dihindari gitu, karena ada fragrance. Tapi again gitu, mungkin ada orang yang bisa nggak apa-apa kayak pakai produk-produk kayak gitu. Tapi kalau untuk buat kulit sensitif lebih baik udah dihindari. So basically itu doang, cuman pembersih muka, balm, cleanser, moisturizer, lotion, dan sunscreennya itu penting juga. Selebihnya kalau misalnya mau centil-centil gitu, teksturnya tuh kayak gel,
Dan ini aku taruhnya di kulkas guys. Baunya itu kayak bau apa ya, rempahan gitu loh guys. Agak, ini ada beberapa lembar, jadi nanti dikasih toner, terus